79 Kesal. Kesal. Inilah yang aku rindukan selama ini, Gus. Gumam Dea dalam hati. Air matanya mengalir, merasa terharu dengan perlakukan Akal yang begitu hangat kali ini yang dia rasakan. Jujur, dia merasakan kedamaian di dalam sana. Dalam pelukan Akal. Suami yang dicintainya yang entah sejak mulai kapannya tanpa dia sadari. Dia tak ingin posisi saat ini untuk cepat berlalu. Dia damai dan nyaman. Andaikan bisa dia buat keajaiban, ingin rasanya menghentikan waktu yang terus berputar. Agar bisa berlama-lama dalam dekapan hangat Akal. Kau sudah salah paham, Mbak. Ucap Akal lirih. Namun masih bisa didengar oleh dia. Apa yang salah paham? Pertanyaan itu hanya mampu dia utarakan lewat hati. Sebab dirinya tak punya nyali dan keberanian untuk sekedar bertanya yang menurut dia padahal hanya sebuah kalimat biasa dan dirasa wajar. Apalagi melihat dirinya yang memang berstatus istri dari Akal. Aku dan Nihal tak seperti yang Mbak pikirkan. Mendengar itu, kali ini dia tak tahan untuk tidak mengurai pelukannya demi melihat wajah Akal. Namun sebelum itu, dia segera mengusap air matanya. Sebuah air mata haru. Haru dengan sikap lembut Akal yang entah kenapa dia rasakan itu tulus. Bukan karena sebuah kewajiban ataupun karena ingin merayu dia agar terselesai dari kesalnya. Lalu seperti apa, jika bukan seperti apa yang aku pikirkan? Tanya dia. Kali ini dia berani untuk menatap Akal. Aku dan Nihal sudah tak punya hubungan apapun sebenarnya. Sejak kapan? Dalam hati dia tersenyum geli dengan ketidaksabarannya mendengar jawaban Akal bahwa Akal dan Nihal sudah tidak punya hubungan apapun. Sejak kita menikah. Bohong. Tukas dia cepat. Kenapa bisa aku bohong? Dahi Akal mengerut. Sebab aku tahu sendiri dan melihat sendiri bahwa kamu masih berhubungan dengannya. Aku sering melihatmu bertemu dengannya. Terakhir pada malam itu, saat aku melihatmu makan berdua saja di cafe bersama Nihal. Lalu kemarin saat pulang dari kampus, kamu juga mengantarnya pulang bukan? Dia menggebu-gebu. Dada dia terasa sesak saat kembali mengingat tentang Akal sebagai suaminya dan Nihal sebagai kekasih Akal yang kedekatan mereka masih berlangsung hingga sampai saat ini. Hingga Akal menikah dengan dirinya, bahkan dari dia tak menyukai Akal hingga sekarang mempunyai rasa yang begitu agungnya. Bahkan sampai ada rasa takut akan kehilangan Akal. Sudah aku bilang bukan, kalau Mbak itu aslinya salah paham. Kejadiannya tak seperti yang Mbak pikirkan dan Mbak katakan. Bukan aku tak menghargai masakan orang rumah Mbak dan masakan Mbak juga. Akal menghela nafas sebelum melanjutkan kata-katanya. Pertama, saat kakek dan nenek Mbak membuat masakan untukku. Saat itu aku memang tengah berpuasa. Dan kedua, saat Mbak memaksa dan menyiapkan menu buka untukku. Aku beneran gak tahu itu. Dan lagi pula Mbak juga tak memberitahuku bukan? Akal menata dia yang sedari tadi hanya diam saja berusaha menyimak tiap kata-kata penjelasan Akal. Lalu, karena saat itu aku punya acara mendadak, jadi... Acara mendadak apa? Bertemu dan makan bersama Nihal itu maksudmu, iya? Dia tersenyum sinis sambil memalingkan wajahnya ke samping. Aku belum selesai bicara. Jangan biasakan Mbak memotong ucapanku agar tak jadi kesalahpahaman yang berkelanjutan. Akal menasehati. Salah hati dia beristighfar menyadari ketidaksopannya barusan ataupun yang sebelumnya-sebelumnya. Emosinya pada Akal menjadikan dia lupa siapa Akal bagi dia. Yang walau bagaimanapun dan kapanpun itu mesti dan harus dia hormati. Dia menghela nafas berusaha menetralkan perasaannya sendiri. Entah kenapa, perasaan dia terhadap Akal akhir-akhir ini lebih sensitif. Saat itu aku mendapati telepon dari teman kru aktivis yang aku ikuti. Kami ada pertemuan mendadak. Akal mulai menjelaskan. Sedangkan kekepoan dia mulai muncul dengan kegiatan apa saja yang diikuti oleh Akal. Salah satu anggota kru kami salah satunya adalah Nihal. Dialah orang yang berperan penting di dalam sana. Dia melengos saat lagi-lagi ada Nihal yang disebut oleh Akal.
Dia jadi semakin percaya bahwa dulu-dulunya Akal dan Nihil memang selalu bersama. Sesuai dengan seperti yang dikatakan Lucky, bahwa di mana ada Akal di situ pasti tak jarang ada Nihil. Meski tak tahu dengan sendirinya, dari sini saja dia sudah bisa mengetahuinya. Saat itu Nihil mentraktir semua anggota kru kami. Dan kebetulan saat itu bertepatan dengan waktu maghrib dan waktuku berbuka, jadi sekalian aku bergabung dengan mereka. Jelas Akal berusaha menyingkirkan pikiran negatif dia tentang dirinya. Tapi, jika Mbak bertanya kenapa aku hanya duduk berdua saja dengan Nihil. Karena... Akal jadi bingung sendiri ingin berkata apa. Melihat keraguan Akal untuk berkata, dia hanya bisa tersenyum sinis. Tak perlu kau lanjutkan, aku sudah bisa menebaknya kok. Lagi dia tersenyum getir. Santai aja, Gus, nggak apa-apa kok. Aku memang sudah mulai menyukaimu, bahkan telah berani mencintai tanpa seizinmu. Tapi bukan berarti aku tidak bisa menghapus rasa ini, bukan? Aku yakin aku bisa. Melupakan Mas Arfan saja yang bisa dibilang cinta pertamaku saja aku bisa. Dia tak tahu apakah dirinya ini sedang berbohong apa tidak. Sebar rasa yang ia miliki untuk Akal begitu sehingga ragu untuk menyebutnya rasa itu dengan sebutan apa. Cinta. Dia rasa tidak. Sebab dia tak merasakan kemabukan saat merindukan Arfan dan juga tak pernah merasa terlena ketika menatap Arfan. Berbeda saat dia menatap Akal yang timbul debaran hebat di dadanya. Bahkan jika Akal tak ada di sisinya, dia kerap kali merasakan kerinduan. Maaf, Mbak. Aku memang salah dengan menuruti kemauan Nihil untuk makan di meja yang sama dengannya. Dan berdua saja walaupun di sekitar kita ada teman-teman kita yang lainnya juga. Tidak perlu minta maaf. Aku yang salah di sini. Terlalu berharap sama kamu. Padahal aku sendiri sudah tahu bahwa hatimu hanya untuk Nihil. Dia tersenyum kecut di akhir kalimatnya. Mungkin itu kelemahanku, Mbak. Aku tak bisa dengan mudah melupakan Nihil sebagaimana Mbak dengan mudah melupakan Arfan. Akal menundukkan wajahnya, merasa malu pada dia, juga malu pada dirinya sendiri. Dia segera memalingkan wajahnya saat air matanya ingin terjatuh dengan begitu saja. Sakit sebenarnya mendengar kalau kelemahan Akal ada pada Nihil. Tangan kanan Akal terangkan menyentuh wajah dia dan mengusap lembut air mata di pipi mulus dia. Dia tersentak kaget. Ada rasa malu saat ketahuan Akal kalau dirinya tengah menangis. Tak perlu padaku. Anggap saja aku orang yang paling dekat dengan Mbak saat ini. Ucap Akal seolah-olah mengerti perasaan dia. Sejenak hening. Tak ada yang bicara antara Akal dan dia. Keduanya sibuk dengan pikiran masing-masing. Inginnya Mbak sekarang apa? Tanya Akal memecah keheningan. Tak ada. Jawab dia dengan masih memalingkan wajahnya. Akal tak segera berucap. Dipandanginya wajah dia dalam-dalam, yang saat ini tengah menoleh ke samping, menghindari tatapan Akal. Jika Mbak mau, kita jalani semuanya dari awal. Mendengar ucapan Akal, dia segera menoleh dan mendongakkan wajahnya menatap Akal. Kita ubah alur rencana kita yang semula ingin mengakhiri pernikahan ini. Kata-kata Akal terdengar serius oleh dia. Kenapa? Apanya? Kenapa kamu ingin merubah alurnya? Tanya dia dengan kalimat yang jelas kali ini. Bukankah Mbak sudah ada ras padaku? Jawab Akal, menatap dia serius. Tapi, bagaimana dengan kamu? Dia segera kembali memalingkan wajahnya ke samping. Merasa malu dengan pertanyaannya sendiri. Akal tak segera menjawab. Tampak masih memikirkan sesuatu. Yang entah apa itu dia tak tahu. Aku akan berusaha mengubah hatiku juga. Ucap Akal cepat memotong ucapan dia. Dia segera menggelengkan kepalanya cepat. Jangan. Kenapa? Jangan kau paksa jika tak bisa. Sebab cinta itu sendiri tak memaksa pada siapa ia akan mencintai. Sebab itu pilihan hati sendiri. Oleh karena itu jangan kau paksakan. Nanti larinya sakit.
ucap dia. Tapi aku memilih jalan ini sendiri. Aku yang berkehendak ingin memaksanya. Siapa tahu apa yang dikatakan Umi adalah benar adanya. Kalau Mbak lah yang terbaik untukku. Dan Mbak pula yang menjadi jalan agar aku bisa kembali ke jalan yang baik. Bukankah kau sudah baik? Bahkan lebih baik dariku? Aku tak seperti yang Mbak pikirkan. Aku orangnya sulit ditebak. Tidak semuanya yang Mbak pikirkan baik tentangku itu baik juga. Dan begitu juga sebaliknya. Apa yang Mbak pikirkan tentang keburukanku? Tak semuanya buruk. Jadi nilailah saya seperti apa yang Mbak lihat, jangan seperti yang Mbak dengar. Dia terdiam dengan kata-kata akal. Bukannya aku tak ingin mencintai Mbak seperti yang Umi inginkan. Namun entah kenapa aku belum bisa. Dan aku tak menemukan apa alasan itu. Padahal aku sudah punya rasa kagum dengan kepribadian Mbak yang tertutup dan kalem. Namun entah kenapa kekaguman itu tidak sampai-sampai ke sebuah rasa yang namanya itu cinta. Hati dia terasa teriris mendengar itu. Kejujuran akal memang sakit yang ia rasakan. Namun itu lebih baik daripada dirinya bahagia di atas kebohongan. Atas rasa palsu yang hanya terpaksa akal katakan agar bisa menghibur dia namun semu. Tapi Mbak jangan khawatir, aku akan berusaha mengejar rasa Mbak padaku yang sudah jauh nan tinggi di sana. Aku akan berusaha agar rasaku pada Mbak ukurannya sama dan sejajar. Sabarlah, aku akan melakukannya secara pelan-pelan. Akal berusaha memberi pengertian pada dia. Dia hanya diam. Tak tahu mau berkata apa dan dengan kalimat apa untuk menanggapi setiap ucapan akal. Mau senang tapi dia takut. Takut akan akal tak berhasil menyamai rasa dia pada akal. Sedangkan dia nantinya sudah terlalu berharap. Iya, Dek, tadi pagi aku masih melihat akal dan Nihil bersama. Ucap Vina pada dia. Saat ini Vina dan dia juga dua teman kelasnya sedang ada di kantin. Sebenarnya sudah jadwal pulang, namun dia masih ingin bercengkrama bersama teman-temannya. Dan dia semakin malas untuk pulang saat mendengar cerita teman-temannya kalau mereka tadi pagi sempat melihat akal dan Nihil sedang bersama. Kayaknya bukan bersama deh. Sahut teman dia yang lain. Yaitu Email. Soalnya aku lihat tidak cuman ada Nihil sama Gus Akal, tapi ada yang lainnya juga. Teman segrup musik mereka. Tanggap lagi Email. Iya, tapi setelahnya itu. Aku lihat lagi kalau Akal dan Nihil pergi berduaan ke tempat yang lain. Mereka pergi ke dekat jendela lantai 5. Entah apa yang dibicarakan oleh Nihil sama suamimu itu, D, yang jelas tampak sangat serius. Jelas Email lagi. Iya, yang dikatakan Email benar kok. Malah tadi aku juga sempat lihat kalau Akal tengah mengusap rambut Nihil. Mesra banget atuh, aku aja pengen digituin. Kali ini Ran yang menyahuti. Dia hanya diam dengan terus memakan bakso mercon yang dipesannya tadi. Terasa kurang pedas, dia kembali menambahkan sambal dengan sebanyak-banyaknya ke dalam mangkok baksonya. Dia berusaha tak mendengarkan celotehan teman-temannya yang membicarakan tentang Akal dan Nihil. Kayaknya suami kamu itu gak bakalan berubah deh, soalnya kami tahu jelas melalui tatapan Akal pada Nihil. Dan yang menurut yang kita dengar-dengar nih, mereka itu pacaran udah lama. Ucap Rani lagi. Dia masih cuek, tepatnya pura-pura tak mendengar ucapan teman-temannya. Tangan dia kembali meraih sambal dan menuang seluruh isinya ke dalam mangkok baksonya. Neng Akal, mau bunuh diri, ya? Kok nambah sambal banyak amat? Kau tegur Vina. Iya nih, ini mah namanya bukan bakso mercon, tapi sambal bom. Sahut Email sambil terus menatap dia yang tampak cuek dan terus menyendok bakso ke dalam mulutnya. Entah kenapa dia merasa agak lebih teralihkan perasaannya saat makan yang pedas-pedas. Rasa kesal pada Akal seolah terhapuskan oleh kepedasan dari bakso yang dimakannya. Dia meletakkan mangkok bakso yang capayam tersebut setelah menyeruput kuah di dalamnya. Aku masih kurang. Hah? Teman-teman dia terpelongo semua sambil menatap dia tak percaya. Udah, aku tahu kamu galau. Tapi jangan melampiaskan pada sambal gitu. Entar yang susah kamu sendiri lo kalau sakit akibat makan sambal kebanyakan.
Vina menegur. Udah nggak apa-apa? Mbak. Tangan Dea melambai ke arah mbak kantin untuk memesan bakson lagi, namun segera Vina tepis tangan dia. Udah Dea, kamu sudah makan 3 mangkok bakso. Ujar Vina. Iya, ditambah punyaku lagi dimakannya. Sahut Email sambil cemberut. Ya emang kenapa? Sinis Dea. Daripada makan hati mending makan bakso lagi. Bikin kenyang dan tentunya bikin gemuk. Gak kayak makan hati bikin kurus. Celoteh Dea sambil minum air es di depannya. Maaf, Mbak Dea. Dea segera menoleh saat mendengar namanya disebut. Apa? Tanya Dea tampak tak ramah pada sopir yang bekerja di rumah Akal. Mbak ditunggu Gus Akal di mobil untuk pulang. Ucap sang sopir dengan sopan. Suruh duluan saja, nanti aku bisa naik taksi atau angkot buat pulang. Jawab Dea sambil menerima pesanan baksonya lagi dari mbak kantin. Tapi, Mbak, Gus Akal sudah menunggu sedari tadi di dalam mobil. Sang sopir Akal berusaha menjelaskan pada Dea. Dea masih cuek tak menjawab. Tapi, Mbak, oke, 10 menit lagi ya. Pinta Dea pada sopir Akal. Tapi, Mbak, Gus Akal. Oke. 5 menit. Potong Dea dengan cepat. Tapi kata Gus Akal, 3 menit lagi aku selesai. Udah sana duluan, Pak. Entar aku pasti nyusul, kok. Dea berusaha merayu dengan terus memakan baksonya. Akhirnya sopir Akal menyerah dan berlalu pergi dari hadapan Dea. Beberapa menit kemudian, Dea terselesai memakan baksonya. Akhirnya aku bisa merasa puas saat ini. Seru Dea merasa kenyang sambil mengelus-elus perutnya dan menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi. Daripada mikirin suami yang gak berperasaan dengan selingkuhannya itu, mending aku makan sebanyak-banyaknya. Celoteh Dea dengan posisi masih bersandar pada punggung kursi. Ketiga teman Dea tak menyahuti atau menanggapi celotehan Dea. Ketiganya sibuk memberi kode pada Dea seolah ingin memberitahukan dia sesuatu. Aku baru sadar sekarang, bahwa laki-laki itu gak mesti harus dipercaya, contohnya ya suami aku itu. Dea masih berceloteh. Tak tahan, Vina segera mencubit paha Dea membuat Dea mengaduh kesakitan. Apaan sih? Protes Dea. Bukannya menjawab, Dina hanya mengedip-ngedipkan matanya. Seolah memberi kode pada Dea agar melihat ke belakang. Apa? Aku gak ngerti. Dia masih tak paham dengan kode dari ketiga temannya. Sudah makannya? Kalau belum bungkus saja dibawa pulang atau bisa dimakan di mobil. Dia tersentak kaget saat tiba-tiba mendengar suara Akal dari arah belakang. Sontak dia segera menoleh, dan benar saja. Di belakangnya terdapat Akal yang duduk di kursi tepat di belakang dia tampak santai membaca koran di tangannya. Dia terbelalak, sedangkan Akal masih tampak terlihat santai tanpa mengalihkan pandangannya sama sekali dari koran di tangannya. Ke-80, kembali kecewa. Sudah makannya? Kalau belum bungkus saja dibawa pulang atau bisa dimakan di mobil. Dia tersentak kaget saat tiba-tiba mendengar suara Akal dari arah belakang. Sontak dia segera menoleh untuk mengeceknya dan benar saja. Di belakangnya terdapat Akal yang duduk di kursi tepat di belakang dia tampak santai membaca koran di tangannya. Dia terbelalak, sedangkan Akal masih tampak terlihat santai tanpa mengalihkan pandangannya sama sekali dari koran di tangannya. Dia menarik nafas dalam-dalam. Berusaha cuek dan terlihat santai dengan kehadiran Akal. Dalam hati dia berharap kalau Akal tak akan mendengar semua yang dikatakannya tadi. Entah sejak kapan kehadiran Akal dan duduk di belakangnya. Dia tak menyadari itu. Akal menyimpan koran di tangannya ke meja. Dengan santai dan tangan dimasukkan ke saku celananya, Akal melangkah menghampiri Meka di mana dia duduk. Dia tampak cuek tanpa menoleh sedikit pun keberadaan Akal yang sudah berdiri di sampingnya.
Sedangkan ketiga teman-temannya serempak terdiam. Merasa segan dan takut juga ke Akal. Sudah makannya? Tanya Aval. Dia tak segera menjawab. Kalau sudah ayo kita pulang. Ajak Aval. Pulanglah terlebih dulu. Aku bisa pulang sendiri, kok. Tolak dia, masih tanpa melirik Akal sedikit pun. Tidak, kita harus pulang bersama, sesuai keinginan Mbak. Bukan keinginanku. Aki tegaskan lagi, aku tak menginginkannya. Bahkan saat ini dan mulai hari ini sampai seterusnya aku bisa berangkat dan pulang sendiri ke rumah. Dia menahan gejolak di dalam hatinya. Amarah yang ingin meledak pada Akal sekuat tenaga berusaha dia redakan. Jadi kamu gak perlu susah-susah lagi untuk pergi atau pulang bersama. Lanjut dia. Tapi apa kata Umi nanti kalau Mbak pulang pergi sendiri? Sedangkan sudah aku sekarang. Akal berucap dengan nada rendah. Tak ada kekesalan yang terdengar oleh dia pada dirinya. Ada kamu untukku? Ada nada sinis dalam pertanyaan dia dengan bibir tersenyum kecut. Ada untuk Nihel iya. Sambung dia masih terdengar sinis. Vina dan kedua temannya lagi masih setia membisu dengan perasaan tak nyaman sebab menyaksikan perseteruan antara suami dan istrinya. Terdengar Akal menghembuskan nafas. Selanjutnya tangan Akal meraih tangan dia. Ayo pulang. Ajak Akal dengan suara yang lembut. Dia masih bergeming. Mari. Ajak Akal lagi, semakin mengeratkan genggaman tangan dia. Ada kehangatan yang dia rasakan dari genggaman tangan Akal. Inilah yang selama ini aku inginkan, Gus. Gumam dia dalam hati. Selanjutnya dia berdiri dari kursi yang didudukinya. Dengan terus menggandeng tangan dia, Akal terus melangkah keluar dari kantin menuju luar kampus. Selama dalam perjalanan, tak ada percakapan antara Akal dan dia. Akal akhir-akhir ini memang sering pakai mobil kemana-mana. Alasannya agar dia tak kepanasan seperti halnya saat menaiki motor. Sebuah alasan yang konyol menurut dia. Dia melempar pandangannya keluar jendela kaca mobil. Tatapannya kosong. Sedangkan Akal yang duduk di kursi samping dia fokus ke layar HP-nya. Dia termenung dengan masih setengah menongolkan kepalanya di jendela kaca mobil. Pikiran dia melayang ke ucapan teman-temannya tadi saat melihat Akal bersama Nihel. Kecewa? Jelas dia kecewa. Istri mana yang tak akan kecewa melihat mengetahui suaminya masih sering menemui mantan kekasihnya bahkan hatinya masih untuknya. Yang dia tak habis pikirkan adalah, kenapa Akal menjanjikan ingin mengulang semuanya dari awal jika akhir-akhir ya Akal tak sanggup melaksanakannya. Dia sadar, ternyata ucapan demi ucapan Akal kemarin hanya untuk meredakan emosi dia sesaat. Setelah selesai maka Akal kembali mengecewakan dia lagi. Rasa kecewa dia sebenarnya tak akan begitu besar andai kata Akal tak menjanjikan apa-apa pada dirinya. Untuk apa janji jika hanya iming-iming belaka? Sakit memang, apalagi saat ini masa-masa condongnya hati dia pada Akal. Untuk menyingkirkan rasa itu sudah terasa sulit bagi dia. Jujur, dia bingung. Mau diapakan dan dibawa kemana hatinya? Akal menyimpan HP-nya setelah dirasa keperluannya selesai. Akal menoleh ke samping, menatap dia yang menghadap keluar kaca jendela mobil tampak sayu dan lesu. Kenapa? Tanya Akal pada dia. Dia hanya melirik sekilas tanpa kepalanya diikutkan saat mendengar Akal bertanya. Kenapa diam saja? Tanya Akal lagi dengan mata masih menatap dia. Dia bergeming, tak ada niatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Akal. Rasa kecewanya pada Akal mampu mengalahkan rasa untuk menghormati Akal sebagai suaminya. Akal masih menatap lekat pada dia yang pandangannya nampak lesi menatap jalanan dengan kepala bersandar ke kursi jok mobil. Kenapa Mbak murung? Tanya Akal tak menyerah. Apa kau masih rindu dengan keluarga Mbak? Tebak Akal. Kembali Akal tak mendapat jawaban dari dia. Akal menghela nafas sejenak terdiam sambil menundukkan pandangannya. Nanti aku ada rapat sama teman-teman yang bekerja di tempat gymku.
Curhat akal. Dia tak menggubris. Matanya masih menatap jalanan. Mungkin sore baru kelar dan bisa pulang. Lanjut akal. Dari kata-kata akal, dia masih tak dapat menyimpulkan dan mengartikan apa maksud dari kalimat ucapan-ucapan hafal. Entah itu sebuah ungkapan curhat pada dia atau ungkapan izin karena dia tak bisa pulang ke rumah. Meski tak mengerti, namun dia masih berusaha cuek. Kalau Mbak merasa bosan di rumah, Mbak bisa kok pulang ke rumah nenek dan kakek Mbak. Kali ini akal berucap sambil mengangkat wajahnya kembali menatap dia. Dalam waktu yang bersamaan, dia juga menoleh menatap akal. Sesaat pandangan mereka bertemu. Akal segera mengukir senyuman di bibir tipis kemerah-merahannya. Setelah tiba di halaman rumah nenek dia, Karin, akal segera turun tanpa menunggu sopir membukakan pintu untuk akal. Akal berjalan memutari mobil untuk membukakan pintu mobil untuk dia. Sedikit heran dengan perlakuan akal. Hampir baper, namun segera dia singkirkan. Sebab bisa jadi akal kembali ingin meredakan kekecewaannya pada akal. Masuklah. Tita akal setelah dia keluar dari mobil. Aku anterin sampai sini saja. Salam sama kakek Arga dan nenek juga. Maaf, aku nggak bisa mampir. Sebab aku sudah terlambat. Akal berusaha menjelaskan sebelum dia berpikiran yang tidak-tidak. Dia hanya diam tak berkata ataupun membalas kata-kata akal. Nanti sore akan aku jemput. Ingat jangan pulang sebelum aku jemput. Ucap akal dengan nada rendah. Dia tak menjawab, namun kepalanya mengangguk. Aku pasti jemput nanti sore. Ulang akal menguatkan bahwa dirinya pasti menjemput. Nanti kau akan pulang ke rumah Umi bersamaku. Ucap lagi akal memberi pengertian. Kembali dia mengangguk. Lalu setelah dirasa ucapan akal selesai, dia membalikkan badannya untuk masuk ke dalam rumah neneknya. Namun baru dapat beberapa langkah, tiba-tiba. Dea tertegung, sontak segera menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah akal. Ada rasa haru saat mendengar akal memanggil namanya tanpa ada embel-embel. Ini yang aku inginkan, Gus. Lirih dia dalam hati. Dia sadar, lebay memang dirinya. Hanya dipanggil namanya aja udah seneng gak ketulungan. Apalagi dipanggil mesra dengan kalimat lainnya. Dia tersenyum, segitunya ternyata cinta. Tapi jujur, dia suka dengan panggilan tadi. Yang merupakan hal pertama kalinya dia dengar dari akal. Akal maju satu langkah mendekati dia. Tangannya terulur meraih tangan dia dan menggenggamnya. Dia hanya diam saja. Membiarkan akal menggenggamnya dengan hangat. Aku janji. Kening dia mengerut saat mendengar akal mengucapkan kata-kata janji. Janji apa? Aku janji akan menjauhi Nihel. Demi menjaga perasaanmu. Di samping itu agar aku segera bisa melupakannya. Sebab aku sadar dengan menikahimu, itu artinya aku sudah memilihmu untuk diriku. Ingin terharu dengan kata-kata akal. Namun dia takut. Takut akan sakit lagi nantinya jika terlalu percaya dengan akal. Aku sudah putuskan akan menghindari Nihel dan akan melupakannya. Aku tak boleh egois. Aku memang harus memilih salah satunya. Semoga apa yang kamu katakan itu benar, Gus. Gumam dia dalam hati. Sebab hidup itu pilihan. Dan kamu yang sudah Umi pilihkan untukku. Dan aku sudah yakin dengan pilihan Umi kalau kamulah memang yang terbaik untukku. Maka dari itu, aku akan mencobanya. Dalam hati dia tersenyum. Merasa senang dengan kata-kata akal. Dia berdoa dalam hati semoga akal bisa membuktikan ucapannya. Dia juga berdoa dalam hati semoga akal bisa dengan segera menerima dirinya dan melupakan Nihel. Seperti apa yang dikatakan akal barusan. Dia masih berdiri di tempat, memandangi mobil yang ditumpangi akal pergi hingga lenyap dari pandangan matanya. Benar bukan? Apa yang pernah kakek bilang padamu? Dia sempat terkejut saat mendengar suara kakeknya yang secara tiba-tiba. Duh, kakek! Ngagetin saja.
Keluh Dea sambil menatap Pak Arga yang berdiri di sampingnya. Kakek pernah menasihatimu kalau Ustadz Ahlan tidak akan memberikan yang buruk padamu apalagi untuk bekal hidup menuju surgamu. Seringkali kakek bilang, beruntunglah Ustadz Ahlan memberikan putra satu-satunya padamu. Percayalah, sebenarnya Ustadz Ahlan telah memberikan berlian untukmu. Dea diam, menyimak ucapan Pak Arga. Sebab kakek sudah yakin sedari awal, bahwa Ustadz Ahlan dan Helwa tidak akan sembarang memberikanmu jodoh. Sebab kamu anak yang paling disayang oleh Helwa saat kecil dulu. Oleh karena itu, mereka memberikan putranya sendiri padamu untuk menjadikan imammu. Apa ini murni feeling kakek? Tanya dia dengan kening berkerut dan mata menatap Pak Arah dengan penuh selidik. Pak Arga menggeleng. Tidak. Sehari sebelum kau di kamar oleh Ustadz Ahlan untuk putra akal, Helwa datang kemari dan bilang agar kau tak memberikan pada pria siapapun. Sebab Helwa sendiri sudah menyiapkan calon yang insya Allah baik untuk kamu. Kenapa kakek tidak bilang ini dari sebelum-sebelumnya pada Dea? Protes Dea sambil manyun. Kenapa? Nyesel ya, karena sudah sempat pernah menolak akal. Tapi sekarang sudah merasakan pesona Gus Akal. Dan mabuk dengan sifat aslinya yang bak berlian dalam lumpur. Dea hanya tersenyum. Tersipu malu. Sebab apa yang dikatakan oleh Pak Arga itu benar adanya yang dia rasakan. Terdengar Pak Arga menghela nafas. Karena sekarang kami sudah bisa menerima Akal sebagai suamimu. Sekarang giliran kamu untuk meraih cinta Akal. Nasihat Pak Arga. Teladanilah sifat-sifat baik umi mertuamu yang bisa meraih cinta agung dari Ustadz Ahlan. Nasihat lagi Pak Arga. Insya Allah, kek. Dia menjawab sambil tersenyum-senyum. Sedari jam 2 siang, dia sudah bersiap-siap untuk pulang. Bahkan dia tak sempat istirahat siang sebab tak sabar untuk dijemput Akal. Bahkan saat ini dia sudah standby duduk di kursi depan teras menanti kedatangan Akal. Entah kenapa saat ini begitu antusias dia menanti kedatangan Akal untuk menjemput dirinya. Dia berkali-kali melihat jam di tangannya. 1 jam berlalu, dia masih tetap setia duduk di kursi depan teras. Dia masih bersabar, sebab janji Akal memang mau menjemput dia sore. Sekarang memang belum sore, hanya saja dia tak sabar sendiri untuk dijemput Akal. Dia tersenyum geli, bisa-bisanya dia sebutin itu pada Akal. Hingga azan asyar berkumandang, Akal belum datang juga. Akhirnya dia masuk ke dalam untuk melaksanakan kewajiban asyarnya terlebih dahulu sambil menunggu asyar. 20 menit berlalu. Setelah selesai dari sholat asyarnya, dia segera kembali ke teras, takut Akal terlebih dahulu datang. Entah kenapa dia sangat takut untuk mengecewakan Akal. Sebab dia sendiri tahu gimana rasanya kecewa itu. Dia duduk santai sambil memainkan HP menunggu Akal tiba. Awal-awalnya dia masih sabar dan santai, namun lama-kelamaan jenuh juga menunggu Akal tiba. Sebab azan asyar sudah berlalu sedari tadi namun Akal masih belum tiba juga untuk menjemputnya. Dia menambah kesabarannya lagi, kembali menunggu Akal. Namun setengah jam berlalu, Akal belum tiba juga. Akhirnya dia berdiri. Dia sudah putuskan untuk pulang sendiri saja. Sudah tak yakin kalau Akal akan menjemputnya. Entah punya halangan apa Akal hingga ia tak memberi kabar pada dirinya kalau tidak jadi atau tak bisa menjemput. Biar dia tak perlu menunggu kedatangannya. Dia pun memesan taksi online untuk pulang ke rumah Akal. Di pertengah jalanan, dia sengaja menghentikan mobil taksi untuk mampir ke supermarket terlebih dahulu untuk berbelanja keperluannya. Saat hampir memasuki halaman supermarket, langkah dia terhenti secara mendadak tatkala matanya menangkap pemandangan Akal tengah menggendong tubuh nihil yang tampak lunglai membawanya masuk ke dalam mobil, terlihat tergopoh-gopoh. Dia tersenyum miris. Jadi Akal tak jadi menjemputnya sebab nihil. Dia sudah bertekad kalau Akal memang tak dapat dipercaya. Baru tadi Akal bilang pada dirinya akan menjauhi nihil. Namun sekarang Akal tengah bersama nihil, bahkan sampai lupa kalau Akal sudah berjanji untuk menjemput dia. Dia tak tahan menahan rasa sakit hatinya, melihat Akal pergi bersama mobil nihil. Dia tahu itu bukan mobil Akal, tapi mobil nihil.
Entah mau kemana mereka, dia tak tahu dan tak ingin tahu. Yang dia tahu saat ini bahwa hatinya sangat sakit. Sakit melihat Akal tengah bersama Nihel. Lebih peduli pada Nihel dibandingkan dirinya. Air mata sudah membanjiri pipi dia. Dia terisak sejadi-jadinya dengan masih berdiri di tempat. Rasanya sakit sekali. Lagi-lagi Akal membuat dirinya kecewa dengan janjinya. Setelah dia hampir mempercayainya. Ke-81, pria lain. Pria lain. Air mata sudah membanjiri pipi dia. Dia terisak